Hari ini aku mau buat sampel keterangan mengenai informasi sumbu dan peranan-peranan sumbu di dalam suatu candle. Ya. Nah, jadi coba diamati dan diperhatikan dalam sebuah market. Oke, udut dulu. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Candle hijau, ya. Candle hijau dulu. Nah, candle hijau, sumbu bawah adalah informasi dia bakal ke bawah, informasi penurunan, ya, informasi penurunan. Nah, candle hijau sumbu panjang atas adalah informasi atau signal terjadinya resisten. Ya, itu signal terjadinya resisten. Jadi di dalam sumbu ini yang seperti ini, ya, di dalam sumbu yang seperti ini mengandung dua informasi. Informasinya yang pertama itu adalah dorongan support ke atas. Untuk ke atas dorongannya, ya, dorongan support untuk ke atas, dorongannya support ini untuk ke atas, inilah sumbunya, dorongannya. Tetapi dia mengandung informasi juga. Jadi satu sumbu itu dia mengandung dua informasi. Satu, informasi yang pertama adalah dorongan ke atas, ya, dorongan ke atas. Yang kedua, informasinya adalah penurunan. Nah, itu dia. Jadi ini candle selanjutnya mungkin terjadi candle yang seperti ini juga. Nah, sumbu panjang bawah ini, sumbu yang paling panjang ini, paling panjang ini mengandung informasi ke depannya adalah penurunan juga. Nah, kalau ditanyakan, Bang, kalau ini informasinya penurunan, kenapa di candle ini terjadi kenaikan? Ini kan mengandung informasi penurunan. Cuman kenapa ini terjadi kenaikan? Nah, di dalam sumbu ini mengandung dua sifat, dua informasi. Yang pertama, informasinya adalah kenaikan, dorongan ke atas, kenaikan, dan ini dia adalah perintah. Sementara informasi yang kedua adalah penurunan, signal bakal terjadi penurunan. Seperti itu, ya. Nah, baru bagaimana dengan candle hijau sumbu panjang atas? Candle hijau sumbu panjang atas adalah signal terjadinya resisten. Signal resisten. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua adalah dia akan terjadi kenaikan juga. Tetapi nanti setelah signal pertama ini sudah dijalankannya, yaitu signal apa? Signal terjadinya penurunan. Oke, sampai situ paham? Nah, contoh, aku contohkan. Tunggu ya.
Kita cari dulu sebentar. Ini yang ini adalah informasi bahwasanya bakal terjadi resisten. Ini juga informasi bakal terjadi resisten. Ini juga informasi bakal terjadi resisten. Jadi candle yang seperti ini dia dinamakan adalah seperti ini. Ini adalah kalau dibilang dalam bahasanya, dalam bahasa sumbu ya, buyer sifat seller. Artinya apa? Akan terjadi penurunan. Kalau yang seperti ini panjang bawah, buyer sifat buyer. Artinya apa? Sumbu panjang bawah ini dia ditolak oleh support ke atas. Makanya dibilang buyer sifat buyer. Kenaikan. Cuman dia mengandung informasi penurunan, tapi nanti. Nah, jadi setelah terjadi yang seperti ini, signal-signal resisten. Nah, terjadi resistennya, terjadi. Nih, mana ini terjadi? Oke, nah ini tengok ini, signal-signal resisten. Terjadi ini informasinya penurunan. Seperti apa? Buyer sifat seller. Sumbu panjang atas, pendek bawah. Buyer sifat seller. Terjadi nggak penurunan? Terjadi. Coba kita entry 2 menit saja. Dan kebetulan di sini ada resisten ini. Aduh. Bentar. Sebentar. Nah, bangke memang binomo ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah signal bakal terjadi penurunan atau signal bakal terjadi resisten. Ya, terjadi pelemahan, ada resisten maka dia turun. Intinya candle hijau panjang atas seperti ini, ya, panjang atas. Jenis bodinya terserah, intinya panjang atas adalah signal bakal terjadinya resisten. Nah, kalau candle hijau panjang sumbu bawah, pendek atas, ini cuman informasi dia bakal turun tapi nanti, tetapi sifatnya itu masih naik karena sumbu bawah panjang ini menunjukkan kekuatan buyer untuk ke atas, tapi dia mengandung informasi penurunan. Nah, seperti itu, seperti ini tadi yang gue jelasin. Nah, baru candle merah ya, candle merah seperti ini, ya. Sumbu panjang atas seperti ini, panjang dia. Nah, ini adalah informasi kenaikan.
masih informasi. Jadi kalau dibilang sifatnya apa? Sifatnya masih penurunan. Seller, sifat seller. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sumbu ini merupakan sumbu pantulan daripada resisten. Makanya dibilang seller, sifat seller. Tetapi sumbu atas ini mengandung informasi kenaikan. Kenapa? Kan ada gambaran tenaganya dia naik, informasi kenaikannya ada. Nah, di mana nanti naik? Tunggu dulu. Nah, sumbu candle merah panjang bawah ini adalah signal bakal terjadinya support atau signal bakal terjadi kenaikan. Di mana kita nanti entry-nya? Nanti ketika dia membentuk pelemahan seller. Pelemahan seller yang seperti apa? Sumbunya lebih panjang daripada body. Bisa misalkan candle konfirmasinya seperti ini, panjang baru begini, atau begini panjang, ya, atau bentuk pelemahan seperti ini. Nah, entry-nya berapa menit? Entry-nya tergantung dari permintaan candle di sini berapa menit, berapa banyak dia yang menginformasikan kenaikan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kalau dalam bahasanya, dalam ilmu sifat candle yang lain, ini kan informasi dia turun, kan? Turun di buku-buku lain turun. Cuman kalau aku menginformasikannya, kalau kita bermain hanya sekedar bermain sumbu bawah ini adalah signal bahwasanya dia sudah mulai di reject, ditolak. Berarti dia informasi bakal terjadinya kenaikan. Ini juga informasi bakal terjadi kenaikan. Artinya informasi bakal terjadi support. Ini sumbu-sumbu panjang bawah ini adalah signal akan terjadinya support. Ini juga terjadinya support. Nah, kapan terjadinya support itu nanti ketika candle merah seperti ini terjadi pelemahan. Nah, inilah dia terjadi pelemahan, ya kan? Maka terjadi support. Ketika candle pelemahan terjadi, kita bisa entry sekitar 2 atau 3 menit, ya, 2 atau 3 menit. Seperti itu. Contoh, kita cari contoh value marketnya. Contoh lagi ya. Nah, seperti ini. Ini dia informasi bakal terjadi kenaikan. Ini informasi dia bakal terjadi support. Nah, ini dia belum langsung naik. Karena apa? Karena masih ada sumbu di atasnya, sumbu kecil. Ini adalah sumbu pemantulan kalau aku bilang. Makanya dia tetap turun, ya, tetap turun. Nah, ini juga terjadilah kekuatan turun, cuman dia mengandung informasi kenaikan. Nah, sumbu panjang bawah juga masih kemauan dia untuk turun, terjadilah penurunan. Nah, di sini body besar volume panjang seperti ini artinya kekuatan buyer sudah penuh dan mulai sudah terjadi di reject dengan sumbu kecil. Jadi sumbu kecil itu menandakan kemauannya untuk ke bawah itu sudah habis. Maka terjadilah dia kenaikan. Di sini terjadi kenaikan, support, bisa kita entry. Nah, kita lihat support di periode sebelumnya. Tengok di mana dia terjadi. Ini terjadi. Nih, maka dia naik, ya kan? Sama. Mana lagi? Oke, ini informasi bakal terjadi kenaikan. Ini penurunan. Ini kemauannya sudah habis untuk turun. Terjadi kenaikan. Cuman si buyer ini masih mengandung informasi penurunan. Nah,
terjadilah sini resisten, maka terjadi penurunan di sini, turun lagi dia. Nah ini juga sumbu candle sellernya ini mengandung informasi kenaikan, tapi dia masih turun karena ada sumbu pendek atas. Nah terjadilah penurunan ke bawah, kekuatan candle bayarnya sudah habis, terlalu panjang. Nah maka terjadilah support. Karena informasi dari mana terjadinya support? Informasi dari sini. Nah ketika dia sudah terjadi informasi kenaikan, kita lihat support di sebelah ada nggak? Sama, ada juga. Mana itu? Ini juga. Nih terjadilah pemantulan ke atas, maka dia naik. Nah terjadilah dia kenaikan. Di mana tadi? Oke, di sini terjadilah dia kenaikan, ya. Nah baru sesudah terjadi kenaikan, nah dia mengandung informasi apa? Penurunan. Walaupun ini dia bayar sifat, mengandung informasi sifat penurunan, cuman kan dia perintahnya naik dari support, ya kan? Sumbu ini sumbu support naik. Nah terjadilah signal bakal terjadinya resisten. Nah signal bakal terjadinya resisten. Dia bakal terjadi signal resisten atau pemantulan ke bawah ketika dia ketemu dengan level resisten di sebelah. Mana itu? Ini. Ini turun dia. Entry-nya 3 menit dapat. Begitu juga. Nah, ini signal bakal terjadi resisten. Ini kan dia informasi penurunan. Jadi signal resisten sama informasi penurunan, turun. Ya. Jadi kita entry 2 menit atau 3 menit itu dilihat dari mana? Dari jumlah candle yang mengandung informasi penurunan. Berapa banyak candle yang seperti ini yang memerintahkan turun? Kalau 4 atau 3 kita bisa entry 2 menit. Kalau cuma 1 atau 2 kita bisa entry 1 menit. Ya, seperti itu lagi. Lihat, ini seperti itu caranya. Informasi dari sumbu itu. Nah ini informasi candle yang berjalan ini. Ini kan candle bakal terjadi informasi kenaikan. Dia tidak langsung turun karena sifat perintahnya adalah penurunan. Karena sumbu ini adalah tekanan daripada resisten, dia akan turun dulu sampai ke bawah. Sampai kapan ini berakhir? Sampai terjadinya pelemahan seller, informasi sumbu bawah untuk kenaikan. Sabar dulu. Nah kita lihat. Oke. Nah ini masih ada kemauannya. Sumbu panjang yang seperti ini, atas panjang, bawah panjang ini juga masih mau dia ke bawah. Kita lihat sampai mana dia mengandung informasinya. Tunggu dulu. Oke, kalau terjadi dia kenaikan, cuman candle bayarnya ini mengandung informasi penurunan. Mana sumbunya dilihat, informasi penurunan. Oke, kita lihat. Jadi kita tinggal menunggu candle yang mengandung signal resisten. Candle hijau. Bodinya nggak wajar, sumbunya pendek. Oke, di sini kita coba entry 3 menit. 3 menit. Karena apa? 1
memang sifatnya kenaikan, tapi dia mengandung informasi penurunan. Kapan informasi penurunan itu terjadi? Ya ketika dia membentur resisten dia akan turun. Jadi informasi penurunan itu ataupun informasi kenaikan itu dia akan berbalik ketika dia menyentuh SNR. Nah, informasi resisten yang dibentuk dia kan bakal terjadinya resisten. Oke, kalau tembus pun nggak masalah, sabar. Informasi bakal terjadinya resisten. Ini masih naik. Oke, kita lihat informasi penurunan, informasi kenaikan, ya. Informasi penurunan, informasi terjadinya resisten, signal resisten. Terjadi nggak resisten? Atau dia membentuk pelemahan. Oke, di sini kita bantai 2 menit. Oke. Oke, kita long time dulu. Jadi peranan C5 yang ini, C5 ini ya, peranan C5 ini seperti ini itu dilihat informasi sebelumnya apa di candle sebelumnya. Seperti ini kan, C5 seperti ini ya kan, seperti C5 ini. Nah, sumbu panjang bawah sifatnya ke atas. Cuman kan di candle bayarnya ini sudah mengandung informasi penurunan, maka dia fix akan terjadi penurunan, bukan kenaikan. Kenaikannya kapan? Kenaikannya nanti ketika dia mengandung informasi kenaikan seperti ini. Nah, informasi kenaikan, maka dia akan membentuk candle merah sumbu panjang bawah seperti ini. Dia membentuk candle sumbu nggak, atau seperti candle sumbu gini, sumbu panjang bawah. Ini sumbu panjang bawah seperti ini adalah signal support, ya, signal support. Oke, nah ini dia signal bakal terjadinya kenaikan, informasi sumbu atas. Oke. Tapi perintahnya masih penurunan karena sumbu atas ini merupakan rejection daripada resisten. Dia turun dulu. Turun. Nah, ini kan sumbunya sumbu bawah. Atas nggak ada. Berarti ini sumbunya ini menerangkan informasi bakal terjadinya support. Kapan itu terjadinya? Support itu terjadi ketika dia berhadapan dengan support di periode sebelumnya. Oke, kita lihat. Ya, menembus, tunggu dulu. Oke. Jadi kita cari pelemahan sellernya. Berapa candle sudah menginformasikan kenaikan? Ini kenaikan, informasi kenaikan. Ini sifatnya sudah kenaikan. Oke. Nah, di sini sudah close price dia ya, sumbu pendek titik itu. Kita bisa entry-nya 2 menit.
tunggu dulu, kita lihat dulu di area support. Oke, kita bisa entry 2 menit ini atau 3 menit, idealnya 3 menit. Oke, naik lagi. Oke, oke, kita lihat dulu apakah ada naik. Oke, dia sudah tumbuh support. Oke, loss ya, loss karena belum timbul pelemahan seller. Kita cari pelemahan seller dan area support. Oke, sifatnya masih penurunan. Jadi candlenya yang dibesarkan seperti ini, diatur dia sama besar. Oke, di sini kita buat latih 3 menit dulu. Oke. Oke, yang atas gak dapat ya. Oke. Jadi coba diperhatikan di market itu, coba kita sering-sering perhatikan sumbu-sumbunya itu ya, sumbu-sumbunya perhatikan. Jadi sumbu-sumbu yang diperhatikan itu yang bagaimana? Nah, misalkan candlenya sumbunya 50% dari body, seperti ini candle merah ya kan, sumbunya seperti ini, panjang atas pendek bawah, atau sumbunya panjang atas pendek bawah. Artinya sumbunya ini agak panjang lah, seperti ini ya. Itu informasi dia bakal terjadi kenaikan. Karena apa? Sumbu atas ini merupakan kekuatannya ke atas ada, sementara ini adalah kekuatannya untuk ke bawah. Sumbu atas ini kan bentuk daripada rejection daripada resisten. Nah, ya kan? Ini sumbu bentuk daripada rejection daripada resisten. Kenaikannya ditolak oleh resisten. Jadi di ini walaupun dia membentuk candle merah, tetapi kekuatan buyer ada, sudah masuk dia. Berarti informasi kenaikan. Kalau sumbu panjang bawah merah, ini adalah informasi bakal terjadi kenaikan, ataupun informasi signal bakal terjadinya support. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita kalau yang bermain teknik sumbu seperti ini tidak perlu memperhatikan wilayah-wilayah indikasi informasi, nggak usah. Kita lihat konfirmasi apa aja dari pelemahan candle itu. Jadi berbeda candle
dengan sumbu panjang atas, sumbu gini pendek seperti ini ya, berbeda. Pendek seperti ini sama candle yang sumbunya panjang begini. Kalau sumbunya panjang begini, ini sudah rejection daripada support. Berbeda dengan sumbu begini. Yang ini sumbu seperti ini adalah penolakan daripada tenaga buyer. Nah, berbeda kan tenaganya ini sama tenaga ini? Berbeda karena ini ditolak oleh SNR. Sementara ini hanya kekuatan buyer, berbeda. Oke, seperti itu, coba dipelajari, dilatih-latih, semoga bermanfaat ya.